guys, saya Yanti Waila. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya Yanti Waila sebagai founder dan ketua HSE Regional Tangerang. Sekarang udah berganti nama jadi HSE Tangerang Raya. Saya di sini ingin membedah dan memperkenalkan tentang APD. Apa sih APD itu? APD yaitu alat pelindung diri yang akan dipakai oleh pekerja, baik itu di sektor manufaktur ataupun di sektor pertambangan dan juga konstruksi. Di sini sudah hadir bersama saya rekan saya, Ibu Iren Mugyasi. Selamat sore, Bu Iren Mugyasi. Selamat sore, senang ketemu dengan Ibu kembali. Terima kasih Mbak Iren. Hari ini kita akan membedah tentang APD. APD itu alat pelindung diri yang melindungi pekerja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, mulai dari kepala sampai kaki, ada helmet, kemudian kacamata safety, earmuff, earplug, kemudian masker atau biasa kalau orang K3 sebut respiratory, ada sarung tangan dan ada sepatu. Nah, kali ini kita akan membedah sepatu, Bu Yanti. Siap, Bu Iren. Jadi kalau dari Bu Iren sendiri yang expert di bidang peralatan K3, nah sepatu ini sebenarnya ada berapa macam sih, Bu Iren? Jadi sebenarnya sepatu ini dikategorikan tergantung dari area kerja itu sendiri. Jadi area kerja itu ada beberapa macam, mungkin kayak kita kasih contoh satu manufacturer. Manufacturer itu biasa resikonya tidak banyak ya Bu Yanti ya. Kemudian areanya juga bersih. Contoh misalnya kita lihat pabrik karton misalnya. Jadi resiko untuk pekerja itu sendiri tidak terlalu berat. Kemungkinan hanya kayak tertimpa dari atas atau tertusuk paku, itu pun kalau tertusuk paku jarang sekali karena area di bawahnya bersih. Jadi itu bisa pakai yang berbahan dasar PU. Jadi Ada contohnya ya, PU. Jadi tadi saya sebutkan sepatu itu tergantung dari jenis atau area kerjanya. Kalau misalnya untuk area kerja biasa, kita rekomendasikan agar pakai berbahan dasar PU, Bu Yanti. Nah, PU ini kepanjangan dari apa, Bu Iren? Kita ini kan orang awam nih, misalkan penonton nih orang awam. Iya. Nah, coba itu PU itu kepanjangan dari apa, Bu Iren? PU itu poliuretan. Jadi memang bahan dasar poliuretan ini dia sangat nyaman jika dipakai oleh pekerja yang mobilitasnya tinggi. Jadi dia elastis, kemudian lebih empuk dan sangat nyaman sekali dipakai kalau misalnya pekerja. Jadi dia tidak mudah capek. Dan ada perbedaan nggak, Bu? Misalkan ini kan untuk di manufaktur dengan untuk di konstruksi itu, untuk besinya itu, untuk penahan itu ketahanannya sama nggak sih, Bu? Jadi kalau sesuai dengan aturan, jadi semua sepatu itu pasti ada standar yang ditentukan oleh lembaga tertentu. Jadi untuk standar itu sendiri, untuk ketahanan, kita sebut di sini pelindung atas itu kita sebutnya steel to cap. Jadi memang ada beberapa jenis, ada yang masih pakai steel dan biasa ada yang pakai komposit, Bu Yanti. Jadi untuk ketahanan sendiri itu 200 joule itu sudah jadi satu aturan baku. Jadi untuk sepatu safety, ketahanan untuk pelindung kita sebutnya pelindung jari ya, pelindung Betul. jari. Jadi nanti misalkan 200 kalau joule. kita tertiba benda tumpul, Ya. atau misalkan kita maaf kata ya, kalau namanya kerja di manufaktur kan ada forklift lewat keluar masuk, Ya. sengaja akhirnya tertabrak, tapi karena kita pakai sepatu safety, Ya, ya aman. aman. Betul. Kemudian satu lagi pelindung bawah, kita biasa sebut dengan steel midsole. Jadi ini kalau kita bedah sepatu ini, di dalam ini ada yang namanya steel midsole. Jadi steel midsole itu dia melindungi pekerja dari tusukan paku. Oke. Jadi, Karena kalau di manufaktur bisa saja sih ada paku, atau misalkan di project itu ada paku Betul bekas sekali. cabutan dari bahan-bahan bangunan ya, Bu Iren ya. Betul Atau misalkan sekali. kalau di manufaktur bekas palet biasanya bukan ya, palet. itu banyak. Itu Oke, Bu Iren. akan sering terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi saya sebut bahan dasar untuk outsole-nya poliuretan. Yang kedua itu rubber, Bu Yanti. Jadi rubber itu dia lebih, memang kalau dibilang lebih kaku karena memang bahan dasarnya dari karet.
Cuman kalau untuk bedanya PU dengan rubber ini, kalau untuk PU dia untuk area kerja biasa, kalau untuk rubber dia untuk area kerja yang banyak mengandung chemical atau asam kuat. Jadi kalau Misalkan kayak di manufaktur pembuatan katakanlah pupuk, betul. atau misalkan makanan frozen bisa kayak misalkan di kayak nugget, kalau frozen, sosis, kalau gitu. frozen dia masih disarankan pakai PU. Jadi kalau misalnya yang ini tuh untuk chemical khusus, ya, misalkan katakanlah di satu pabrik di kawasan Cirebon ya, atau petrochemical, petrochemical atau misalkan Chandra Asri pakainya seperti itu. Iya, betul. Oke, siap. Jadi kita nggak apa-apa nih sebut merek nih Bu ya. Nggak apa-apa, kita kan kalau misalkan Iya. suatu saat kita dipanggil sama Chandra Asri atau petrochemical buat misalkan Iya. membuat konten di kanal YouTube saya, nggak apa-apa, Nggak saya apa-apa. siap kok dipanggil. Jadi kalau tadi kembali lagi ke rubber Bu Yanti. Jadi rubber itu dia lebih cocok untuk area yang banyak mengandung chemical. Oke, siap. Kalau misalnya PU dia nggak kuat, tidak cocok untuk chemical, dia akan cepat rusak. Oh, berarti terjadi kayak korosi gitu, Bir? Namanya apa kita ya? Sebutnya hydrolosis ya Pak. Hydrolosis, oke. Hydrolosis. Jadi kalau untuk PU memang ada perbedaan. PU dan rubber itu untuk masa simpan atau lifetime-nya berbeda. Kalau rubber dia tidak ada masa betul. simpan. Kalau rubber itu mau dipakai 5 tahun nggak apa-apa? Masa simpan ya, kita bicara masa simpan. Masa simpan bukan masa pakai. Masa Bukan simpan masa itu pakai. dalam artian setelah diproduksi sama pabrik, ditaruh di gudang, itu disimpan. Itu Iya, berapa lama, betul. Bir? Itu kita sebutnya masa simpan, jadi bukan masa pakai. Jadi Oke, kalau siap. untuk PU, masa simpan PU sendiri itu tergantung dari bahan PU setiap pabrikan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Berarti kalau disimpan sama pabrik itu setelah pembuatan 2010, 2020 sekarang, 2020 sampai 2020 bulan 6, nah itu harus sudah keluar berarti dari pabrik itu. Karena kalau tidak dipakai itu akan terjadi Hydrolisis tadi. Hydrolisis Jadi tadi, dia oke. akan lepas dengan sendirinya. Betul, saya itu mengalami Bu. Nah. Saya punya sepatu dari perusahaan ya, sepatu sepatu safety saya. Iya. Saya pakai karena sekarang jarang ke lapangan ya. Saya simpan itu beberapa bulan, kok di Rontok. bekas kaki itu betul Iya, iya, rontok betul. Bu, rontok betul. Ini kebetulan ada contohnya nih Bu Yanti. Ada contohnya yang memang sudah saatnya memang dia, nah, Waduh. dia kan seperti ini. Oh, Jadi dia iya, akan betul. seperti ini. Ini artinya produksinya Lihat sudah guys, lama. beneran ini guys, ini kayak dodol jadinya ya tuh. Jadi Benar. setiap sepatu safety kita bisa lihat manufacture date-nya di sini. Di mana Bu? Jadi dia untuk safety itu wajib menunjukkan atau membuat yang namanya manufacture date. Jadi di sini ada kayak jam. Betul. Mungkin kalau misalnya bisa di zoom cuman agak nggak kelihatan ya. Kita mungkin yang ini ya karena itu Oke. udah rusak. Jadi untuk manufacture date-nya di sini. Ini ada. Nih, di sini kalau ini sizing Bu Yanti. Oh, sizing, Jadi, siap. kita Itu seperti lihat- jam ya? Iya, seperti jam. Lihat guys, ini seperti jam. Jadi ini adalah lifetime-nya masa simpan. Ini masa produksi. Masa Jadi, produksi. tanggal Jadi produksi. nggak boleh lebih dari 16 ya. Nggak boleh 6 bulan. lebih dari 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kebetulan untuk produk ini mereknya Kings. Jadi kalau Kings itu dia masa simpannya 1,5 tahun. 18 bulan guys. Jadi 18 bulan. kalau habis produksi 2020, 2021 bulan 6 itu harus sudah terjual, harus sudah dipakai. Iya betul. Nah, 1,5 setelah tahun. betul 1,5 tahun Iya. setelah keluar dari pabrik itu, nah masa pakai berapa lama Bu Ren? Kalau masa pakai biasanya tergantung juga perawatan ya. Oh, Tergantung area kerja yang dipakai, Betul, betul. tergantung perawatan dari si pekerja itu sendiri. Oh. Kalau misalnya si pekerjanya dia jorok ya, katakanlah jorok, Jarang dibersihkan. jarang dibersihkan. Jadi ini sebenarnya ini tidak perlu dicuci Bu Yanti. Jadi cukup dilap. Jadi pakai- perawatan diapain? dilap pakai kain basah. Kanebo lah. Kanebo boleh kanebo dibersihin. Kalau misalnya terpaksanya mungkin kena hujan atau apa, ini Dijemur. cukup diangin-angin Oh, kan. nggak boleh dijemur. Nggak boleh dijemur karena kalau dijemur Kenapa kalau nanti dijemur? seperti kerupuk mungkin ya. Oh, Eh, karena bahannya apa sih Bu? Kok bisa jadi seperti kerupuk itu kalau dijemur? ini genuine leather, jadi kulit asli, kulit kerbau kalau ini kebetulan, dan kerbau ini memang yang berkualitas Bu Yanti. Jadi untuk standar safety sendiri, ketebalan kulitnya memang ada minimumnya. Berapa minimumnya? 2 mili. 2 mili guys. Jadi kalau beli sepatu safety jangan asal, beli yang bermerek dan sudah terbukti awet. Iya. Seperti yang saya pegang ini dari Kings. Iya, Pasti Kings ini udah
benar-benar udah pionir dan sudah ya, betul. apa ya, di kita itu pasti ingat sepatu safety, ingat Kings. Iya. Saya sih nggak iklan sih sebenarnya, cuma karena saya memang pengalaman pakai Kings Pas awal. kebetulan yang kita bawa ini Kings ya Bu Yanti ya. Jadi Mau merek lain mau ikutan juga nanti kita Bisa. bedah bisa. Pasti semua kan ada kekurangan ada kelebihan ya Bu Ren. iya. Jadi ini tadi kalau kotor habis bekerja cukup dilap, Iya, dilap. kemudian disimpan di tempat kering, atau kalaupun misalkan ini basah kena air, cukup diangin-anginkan guys. Iya. Jangan dijemur di matahari, nanti kayak kerupuk. Betul sekali. Nah Bu Yanti udah paham sekali nih. Kayaknya sudah pakai sepatu Kings berapa tahun Bu Yanti? Saya kan sebenarnya baru dapat ilmu barusan dari ibu, tapi kalau pakai sepatu King mah dari zaman saya di safety udah pakai sepatu King. Oh, iya. Iya. Kings malah saya nyebutnya juga Kings pakai Iya. S ya Bu. Iya, Kings pakai S. Pakai S ya. Jadi kalau untuk sepatu sih sebenarnya dia tidak begitu susah untuk perawatannya Bu Yanti. Jadi kalau misalnya pekerja ya, kalau rajin biasanya disemir. Nah itu Lifetime-nya berapa deh sekarang yang sering ibu temuin di lapangan? Berapa lama? pengalaman Masa pakainya guys kita. masa pakai pengalaman di salah satu pabrik ban yang di Tangerang Betul. itu kebetulan Disebutin nggak apa-apa Bu, boleh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, Iya, kebetulan nggak apa-apa. memang member Bu Yanti ya. Iya, nggak Kebetulan apa-apa. member Bu Yanti itu bisa pakai 3 tahun, ada yang 3 tahun, 3 tahun. iya, ada yang 2 tahun. Ya kalau 1 tahun sih lebih ya Bu Yanti, jadi rata-rata 2 tahun. Kita ambil jalan tengahnya 2 tahun. Iya. Jadi kalau kita bekerja di manufaktur pembuatan ban yang ada salah satu ban terbesar lah di daerah Tangerang itu pakai Kings itu Pakainya. bisa 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun mungkin akan dapat baru lagi. Jadi gini guys, kalau kita mau beli sepatu safety, bukannya saya ini ya, jadi perhatikan speknya. Jangan kita asal aja beli. Betul Bu Yanti. Jadi kita harus perhatikan area kerjanya juga. Dan satu lagi Bu Yanti, mungkin memang ini benefit dari sepatu Kings ini sendiri, dari pabriknya memberikan garansi pemakaian itu 6 bulan. Garansi artinya jadi kalau misalnya 6 bulan rusak, sebelum 6 bulan udah rusak itu bisa diganti baru. bisa diklaim, bisa diganti baru. Asal Oke, dengan catatan satu, bukan misaplikasi. Oh, iya. Kalau Misalkan ini buat manufaktur dipakai di oil and gas baru 5 bulan jebol, nah itu nggak bisa diklaim. Iya. Kalau misalkan harus dipakai di manufaktur 6 bulan rusak, nah itu bisa diklaim. Nah, Jadi gini guys, sebelum kita memakai APD kita harus melakukan HIRA, Hajar Identification Risk Assessment. Apa sih gunanya? Agar kita bisa mengukur bahaya yang kita hadapin dan penggunaan APD juga yang tepat. menarik sekali. Ya, seperti hierarki pengendalian bahaya ya, pengendaliannya yang Apa aja? kelima. Iya. Ada eliminasi, substitusi, kemudian ada rekayasa engineering. Misalkan gini, substitusi itu penggantian bahan yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Eliminasi misalkan peniadaan. Kalau peniadaan udah oke, penggantian sudah oke, kemudian rekayasa engineering sudah oke. Misalkan kalau ada mesin bahaya pakai mesin guard. Nah, kemudian administrasi sudah dilakukan dengan benar. Misalkan kalau orang di pabrik semen, misalkan 2 jam sekali gantian, itu sudah dilakukan juga, masih tetap ada bahaya, yaitu terakhir APD, alat pelindung diri. Nah, salah satunya tadi sepatu itu. Sepatu itu sebelum kita memberikan sepatu kepada pekerja, kita harus melakukan HIRA tadi. Ya, kalau kita asal ngasih sepatu, orang yang kerjanya di konstruksi yang banyak bahan berat, kita kasih yang rubber, nggak cocok, karena itu tidak ada pelindungnya. Oke. Gimana Bu Iren? Dilanjut lagi Bu Iren bedah sepatunya? Oke, Yang buat tambang seperti apa Bu untuk Iren? tambang. Nah, kalau untuk tambang sih biasanya tipe yang ini ya, Teh ya. Jadi dia pakainya safety boot namanya. Ini juga dipakai di tambang. Ini juga dipakai Tergantung di tambang. bagiannya. Betul. Jadi Tergantung bagiannya. hasil hiranya guys. Iya, betul sekali Bu Yanti. Jadi biasanya oil and gas juga pakai ini Bu Yanti. Jadi kayak misalnya untuk yang drilling ya, drilling itu resikonya paling tinggi kalau kita lihat di oil and gas ya. Apa namanya, untuk Yang tahan minyak, pengeboran. tahan minyak. Yang tahan minyak, kalau untuk yang tahan minyak sebenarnya ini tahan minyak Bu Yanti. Oh, tahan minyak. Jadi ini oil resistant. Ini oil resistant. Jadi Tapi saya lihat ini memang yang saya lihat pada umumnya yang pakai itu biasanya orang konstruksi Bu Iren.
Iya. Kalau di perusahaan sendiri yang dipakai yang paling sering mana? Yang manufaktur? Kalau manufacturer dia biasa karena resikonya sedikit kecil, dia cukup yang pendek ya, yang pendek. Jadi yang pendek ini ada dua macam, ada yang di bawah mata kaki dan ada yang di atas mata kaki. Oh, yang ankle. Cukup Iya. pakai ini ya Bu Iren ya? Iya. Kalau untuk outsole sama ya? Kalau untuk outsole sih sama. Jadi outsole-nya untuk manufacturer yang area kerjanya biasa-biasa, Bianti kita sarankan sih pakai PU. Dia lebih enteng, lebih fleksibel. Jadi lebih ergonomis lagi. Iya betul, ergonomis. Kalau bahasa K3-nya ergonomis. Bisa sakit pinggang kita kalau pakai yang berat-berat. Ya kan? Nanti kaki terhindar dari tertimpa barang, tapi no back pain, sama aja karena keberatan. Oke. Dilanjut Bu Iren, coba nanti saya simpan. Jadi kalau untuk sepatu ini sendiri, kalau untuk di Indonesia ini sudah tersertifikasi SNI. Standarnya SNI. Standar Nasional Indonesia. Selain SNI harus standar apa lagi? Parameter mana lagi yang harus dipenuhi Bu Ya, Iren? jadi tergantung dari permintaan atau kebutuhan si user itu sendiri. Biasanya untuk teman-teman K3 itu biasanya ada yang menentukan standarnya harus dari IN. IN itu apa? European Oh, standar European, ya. oke. Jadi ada IN standar itu Europe, kemudian ada ASTM. ASTM itu untuk American standard. Kemudian ada Australia, New Zealand. Betul, saya suka ngeliat itu. Iya, Ada. banyak sekali. Jadi kalau sepatu sudah ada tadi standar dari Internasional. internasional itu udah pasti dijamin kualitasnya. Iya, Tapi di Indonesia sudah cukup SNI juga. iya betul. Misalkan nanti ada merek nih, kita mau beli sepatu, pergi ke toko alat safety, ada misalkan merek Dr. Osa atau merek Cita atau Chrysler atau dan lain sebagainya. Yang penting tadi memenuhi SNI. Iya. Karena di Indonesia itu sudah mewakili standar kita udah cukup Iya, ya, betul, sesuai sudah dengan cukup. peraturan ya. Sesuai dengan peraturan dan tidak kalah juga dengan standar internasional juga Bu Yanti. Kita harus bangga, Betul. kita harus bangga dengan standar kita. Iya. Satu lagi Bu Yanti, ini Kings ini dibuat di Indonesia loh. Dibuat mana? di Batam. Oh di Batam, Iya. kalau orang Batam, HSE Batam, banyak teman saya. Ya, jadi kalau ini diproduksi di Batam, jadi di Seibinti, di Seibinti di Mbak Iren, kawasan. Mbak Iren hafal banget, sepertinya Mbak Iren pernah bekerja di Kings nih. Soalnya tadi saya bicara tentang Kings, Mbak Iren ini dari A sampai Z hafal banget. Berarti Mbak Iren pernah bekerja di Kings. Jangan-jangan Mbak Iren pernah bekerja di King ini ya? Iya, dulu saya Berapa lama? Saya kerja di Kings itu dari tahun 2000 sampai 2017. Berarti guys, saya nggak salah orang, cocok banget ngebedah sepatu dari orang yang pernah kerja di pabrik sepatu. Nah, misalkan nanti ada yang mereview merek lain dari marketing orang sepatu, boleh tinggal temuin saya. Pokoknya di IG saya di Yantiwaila 74 atau Yantiwaila atau di IG HSE Tangerang. Ada nih, kita follow kita ada di HSE Tangerang atau HSE Tangerang Raya atau di PB saya Yantiwaila. Gampang kok, nanti ada tulisannya di bawah. Oke, Bu Iren, gimana? Sudah cukup membahas sepatu untuk hari ini? Untuk hari ini mungkin cukup ya Bu Yanti, kita lanjut mungkin di episode berikutnya. Nanti kita ketemu kembali dengan APD yang lain. Nanti masih di channel YouTube-nya Bu Yanti Waila. Nanti tetap stay bersama kami. Sekali lagi Bu Iren, terima kasih akan saya review bahwa sepatu itu kalau kita memilih sepatu atau alat pelindung diri sepatu safety, kita harus melakukan assessment. Betul. Kita harus melakukan HIRA. Betul. Nah, biasanya orang ketiga yang akan melakukan HIRA karena mereka expert di bidang itu. Nah, kemudian pemilihan sepatu juga harus tepat dan cara Betul. perawatannya Betul. jangan lupa tadi. Betul. Nah, masa simpan di gudang ada 6 bulan, masa pakai 2 tahun. Kemudian kalau kotor cukup dilap, kalau basah cukup dikeringkan, jangan dijemur langsung di matahari karena akan keras. Dan kalau lama nggak dipakai, ini akan copot, merudul, hancur. Jadi apapun yang tidak dipakai akan hancur. Dan tadi ada garansi 6 bulan kalau di King, kalau misalkan bukan misaplikasi. Misalkan udah dipakai nih di manufaktur dengan standar yang sama, kemudian rusak, itu bisa diklaim. Tapi kalau di luar itu tidak bisa. Ya. Jadi kalau saya simpulkan dari tadi bahwa gunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan asesmen. Jangan salah pakai guys.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kanal YouTube saya berikutnya. Dah.